Ya semuanya, jumpa lagi di Raja Kripto. Di video kali ini kita akan membahas tentang game Chaos World lagi ya. Karena kita diberikan update tentang roadmap tahun 2026, tentang update konten-konten yang akan diadakan tahun ini ya. Supaya kita bisa melihat progres gamenya kemana, dan kita juga bisa mempersiapkan untuk mengikuti update-update barunya nanti ya. Nah, tapi sebelum itu aku mau ngasih tahu untuk kalian yang udah sering nge-report ya, sering ngeluh tentang adanya cheater, hack dan segala macam. Jadi tenang aja, karena devnya ya ini sangat sering melakukan ban atau block terhadap akun-akun yang dicurigai atau yang di-report ya. Nah, jadi kalau kita lihat di announcement Discord, ini ada sangat banyak nih akun-akun yang sudah di-block. Contohnya ini ya, ini tanggal 20 ya, yang di blacklist atau di ban dari berbagai server. Ini action notice nomor 6 ya. Yang kelima ini akun-akun yang di ban, yang di block. Yang keempat nih kayaknya ini paling banyak nih ya. Ini ada sangat banyak akun-akun yang sudah di ban. Kalau kita lihat ke atas lagi, ini banyak juga nih nomor 3 ya, dari berbagai server. Nomor 2 dan nomor 1 yang pertama ya. Jadi sudah sangat banyak akun yang di ban atau yang di block. Jadi kalian tenang aja ya. Kalian kalau nemu cheater ya, bisa kalian report, atau kalau aja misalnya kalian salah satu akun yang di block atau yang di ban ini tapi ternyata kalian bukan cheater ya, kalian bisa lapor supaya akun kalian dibalikin ya. Nah, ini adalah konten update roadmap tahun 2026. Nah, yang pertama kita bahas tentang part 1, yaitu konten PvE. Nah, di sini akan ada banyak update tentang dungeon baru ya, boss-boss baru, dan juga map-map yang baru. Nah, kalau kita lihat di sini, dungeon ini sangat luas ya. Ada Tower of Rage, Boss Fight, Ordeal, Gold Dungeon, World Dungeon. Nah, ini nanti akan ditambahin ya dungeon-dungeonnya. Kemudian new bosses. Nah, kalau kita lihat di sini, boss fight-nya baru ada 2 ya. Dan emang wajar kalau nanti ditambahin kalau playernya udah cukup kuat ya, biasanya kayak gitu ya. Kalau player di servernya atau secara keseluruhan di gamenya udah cukup kuat buat ngalahin bos baru ya, supaya nggak bosan, supaya ada tantangan baru, nanti bosnya akan ditambahin bos yang lebih kuat, supaya player itu juga tertantang buat ngupgrade karakter atau akun ya, dan biar nggak bosan juga dengan bos lama yang udah gampang mati. Nah, kemudian new map, kalau kita lihat di sini ya, baru ada map sampai 44. Ini juga training ground buat hajar monsternya ini ya. Yang tertinggi itu baru maps nomor 43, dan ini akan ditambahin terus mapnya supaya karakter atau player yang powernya udah cukup ya bisa masuk ke map yang lebih baru buat farming atau naikin level ya. Oke, yang kedua ini new system. Nah, ini ada banyak nih. Ada title system. Title system ini kita bisa dapat setelah mencapai kondisi tertentu ya. Bisa di display di atas nama dan menambahin stat supaya karakter lebih kuat. Nah, kemudian untuk yang monster codex system ini didapat atau diaktifkan ketika kita hunting monster dan mencapai kill count tertentu ya. Jadi misalnya kill 1000, kill 10.000, kill 100.000, biasanya kayak gitu. Nah, dan seperti title system ini juga pastinya akan memberikan stat tambahan. Nah, kemudian ini Advanced Awakening System, di mana Advanced atau Descent ya, Descent Awakening System ini akan menambah status untuk Ancient Grade. Nah, ini jadi duplikat Descent-nya bisa kita pakai untuk mengenhance status. Nah, ini di develop juga supaya karakter atau akun kita punya progres yang lebih kuat. Kemudian auto quest progression. Nah, ini sistem baru otomatis untuk nge-track progress quest kita ya. Nah, jadi kalau misalnya quest ini nih, jadi dia supaya bisa lanjut nge-quest terus. Nah, jadi kalau kita udah terlalu kuat, terus kita udah lama nggak ngerjain quest ya kan, nggak ngerjain main quest, tinggal ngeklik ini aja nanti. Jadi quest kita berjalan terus menerus sampai akhirnya kita nggak kuat ya, sampai akhirnya karakternya nggak kuat. Rune combination system. Oke. Sistem combine rune of same type and grade to create a higher tier rune. Oke, jadi untuk rune ini rune di sini ya,
pet. Nah, jadi ini akan bisa di-combine nantinya ya. Tapi kondisinya ini harus satu tipe dan satu grade. Jadi contohnya ini ya. Nah, ini tipe attack ya. Tipe attack ini bisa sesama mereka ini bisa di-combine, dan yang satu tipe ya pastinya ya. Jadi misalnya ini yang tipe magic bisa di-combine ke sesama tipe magic. Nah, kemudian part 2.2 ya, new system. Ini advanced appearance lock. Nah, oke, jadi ini bagus ya. Nah, karena selama ini kayak avatarnya ini, dia akan ganti kalau kita lagi make scroll, ya kan? Kalau dia nggak pakai scroll, balik lagi karakternya kayak karakter polos, nggak pakai kostum sama sekali. Nah, tapi dengan update ini kita bisa pilih dan lock supaya desain itu menjadi kostumnya juga ya. Nah, jadi kalau misalnya ini aku pakai yang ini sekarang, Hero Cedric, dia nggak akan balik lagi ke tampilan polos, tapi tampilannya berubah sesuai dengan desain yang kita pakai atau yang kita pilih. Kemudian ini kostum system, jadi tampilan satu tingkat lebih tinggi ya dari desain, kita bisa beli dan bisa kita pakai secara permanen. Terus ini Divine Avenger system, konten untuk top tier users. Nah, ini untuk top player nih. Posisi spesial yang dipilih melalui voting. Kalau kita lihat di ranking ini untuk top player. Jadi mungkin kita akan bisa memilih player divine dari semua kelas ini ya. Nah, kemudian level transcendent system ini untuk karakter yang udah mencapai level 100. Nah, jadi kalau maksnya itu level 100 ya, dengan sistem update yang baru nanti akan ada yang namanya level transcendence di luar atau lebih tinggi dari level 100. Kemudian Echoes of Chaos system, ini sistem baru terakhir yang akan ditambahkan. Jadi ini crafting system yang baru ya, dimana kita bisa nge-combine item untuk mendapatkan item baru. Nah, seperti penjelasannya, kita bisa mengcombine item tertentu untuk membuat item baru. Nah, masih kurang jelas ya tentang sistemnya yang baru itu gimana nantinya. Jadi ada baiknya kita tunggu aja update-nya ya. Nah, kemudian part ketiga di roadmap tahun ini yaitu crafting and community. Nah, jadi akan ada equipment yang bisa di craft ya. Nah, jadi di luar ini akan ada item-item yang baru lagi yang akan ditambahkan untuk kita craft. Pastinya kalau ada item baru itu biasanya pasti lebih kuat dari yang sebelumnya ya. Nah, kemudian ada guild system revamp ya. Nah, jadi sistem guild yang sekarang itu masih biasa aja, tapi untuk update berikutnya ya, ini akan dibuat lebih berfungsi lagi, lebih berguna lagi, termasuk guild farm, tavern, guild research lab, guild mission, guild warehouse, guild meeting room, dan sebagainya. Nah, karena ngelihat new system guild yang baru ini, aku keluar guild yang lama ya, jadi aku nanti mau nyoba masuk guild baru yang setidaknya yang lebih aktif ya dari guildku yang sebelumnya. Nah, kalian bisa cari juga kira-kira guild mana yang paling aktif. Contohnya kalau di serverku ya, kalau kita lihat dari rankingnya, ini tim core yang dominan di sini, tim Korea, dan mereka ini anggotanya top player ya, top 5, top 10 kalau aku lihat di sini. Jadi kalau mau masuk ke guild yang lebih serius, kita juga setidaknya harus punya karakter yang masuk top rank lah ya, gak harus top 10, top 20, top 30. Kalau kalian masuk top 30 juga kalian minimal udah bisa join guild atau clan rank kedua. Nih contohnya nih, ada 3 nih guild yang levelnya udah di atas level 10. Oke, jadi itu dia update roadmap Chaos World. Jadi ini adalah update konten yang akan dilakukan selama tahun 2026 atau sekitar 6 bulan ke depan ya. Ya, kira-kira itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.